Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Haryati. Saya mahasiswa Pelita Bangsa dengan jurusan Teknik Sipil. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ilmu ukur tanah. Adapun pengertian ilmu ukur tanah, yaitu ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik-titik pada permukaan tanah, di atasnya atau di bawahnya dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif. Adapun tujuan ilmu ukur tanah. Perlunya ilmu ukur tanah bertujuan untuk memindahkan keadaan permukaan bumi yang tidak beraturan dan yang melengkung ke bidang peta yang datar. Ilmu ukur tanah merupakan bagian dari ilmu geodesi. Dalam ilmu ukur tanah, ada istilah elevasi. Elevasi adalah posisi ketinggian suatu objek dari satu titik tertentu. Datum yang dipakai ini biasanya mengacu kepada permukaan laut maupun permukaan geoid WGS 84 yang digunakan pada GPS. Selanjutnya, istilah pemetaan. Pemetaan adalah ilmu yang mempelajari kenampakan muka bumi yang menggunakan suatu alat dan menghasilkan informasi yang akurat. Dengan kata lain, pemetaan dan ilmu geografi itu sama karena sama-sama membahas sesuatu yang berbeda di dalam atau di atas bumi, selama hal tersebut mempengaruhi permukaan bumi. Dalam pemetaan ada yang namanya pemetaan kadastral, yaitu pengukuran yang dilakukan terhadap bidang tanah yang akan dimohonkan haknya, seperti luas tanah yang akan diukur untuk HGU biasanya lebih besar dari tanah non pertanian atau pemukiman dan peruntukannya untuk usaha perkebunan. Ilmu ukur tanah berdasarkan luas cakupan daerah. Pertama, triangulasi, trilaterasi, poligon, opsi, topography, aerial survey, remote sensing, dan GPS. Adapun jenis alat ukur tanah serta fungsi dan cara penggunaannya. Yang pertama, adanya meteran. Fungsinya untuk mengukur jarak dan panjang. Cara menggunakannya cukup dengan merentangkan meteran dari suatu titik ke titik lainnya. 2. Kompas. Fungsinya untuk menentukan arah dari mata angin dan penunjuk arah. Cara menggunakannya, pegang dan atur agar kompas dalam keadaan mendatar sehingga jarum dapat bergerak dengan bebas. Ketiga, kilometer, yaitu berfungsi untuk menentukan besaran sudut elevasi saat mengukur tinggi objek secara tidak langsung. Cara menggunakannya, alat ini sebaiknya dilakukan oleh 2 orang. Salah satu orang memegang dan melakukan pengamatan atau membidik objek, sedangkan yang lain membaca sudut dan mencatat hasil pengamatan. Yang ketiga, teodolit, yaitu pengukuran poligon, pemetaan situasi, dan juga pengamatan matahari. Cara menggunakannya, posisikan tripod pada tempat datar dan atur ketinggiannya sekitar tinggi dada. Lalu adanya waterpass, fungsinya untuk mengukur benda tinggi dari satu titik atau lebih. Cara menggunakannya sama dengan menggunakan teodolit. Lalu adanya GPS. GPS tidak hanya untuk kepentingan militer, survei, pemetaan, ataupun geodesi saja, tetapi juga untuk penelitian geofisika, meteorologi, dan sebagainya. Cara penggunanya, nyalakan perangkat GPS, tunggu hingga sinyal terhubung. Total station, fungsinya digunakan untuk menghitung jarak, arah, titik koordinat, dan juga benda tinggi secara elektronik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekian dan terima kasih.